Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kelas ekonomi Trika 1. Kali ini kita akan membahas tentang heteroskedastisitas. Baiklah, adapun bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah sifat dari heteroskedastisitas itu, kemudian konsekuensi dari terjadinya heteroskedastisitas, kemudian cara mendeteksinya, dan bagaimana cara mengatasinya. Baiklah, untuk yang pertama adalah sifat dari heteroskedastisitas. Jadi salah satu pelanggaran uji asumsi klasik yang berikutnya adalah heteroskedastisitas. Nah, dalam model regresi, salah satu hal yang disyaratkan adalah diwajibkan bahwa yaitu sifatnya adalah homoskedastisitas. Nah, secara bahasa, homoskedastisitas itu terdiri dari dua suku kata, yaitu homo yang artinya sama dan skedasticity yang artinya sebaran. Jadi homoskedastisitas itu adalah kondisi di mana varian dari galat diasumsikan konstan atau sama untuk setiap observasi yang dilakukan. Nah, kalau dalam persamaan matematisnya dibuat seperti ini. E dari UI-nya itu adalah galat, UI kuadratnya sama dengan sigma kuadrat. Nah, heteroskedastisitas ini banyak sekali ditemui pada data cross-seksional, akan tetapi untuk data time series belum tentu tidak ditemukan, ditemukan juga, tapi lebih minim daripada data cross-seksional. Nah, hal ini dikarenakan karena pada data cross-seksional pengamatannya dilakukan pada suatu populasi dan dilakukan pada satu waktu tertentu saja, misalnya pada suatu perusahaan, suatu wilayah, keluarga, atau populasi lainnya. Nah, hal tersebut memungkinkan terjadinya ukuran yang berbeda dalam setiap populasi, seperti misalkan perusahaan besar atau perusahaan sedang dan perusahaan kecil, ataupun wilayah dengan luas wilayah yang besar ataupun kecil itu juga berpengaruh. Nah, di sini saya berikan gambaran untuk homoskedastisitas dan heteroskedastisitas. Nah, untuk gambar yang pertama ini adalah gambar ini kedua-duanya adalah model regresi dengan pengaruh income terhadap saving. Nah, income-nya itu adalah variabel X ya, variabel independen, sedangkan untuk saving-nya adalah variabel dependennya. Nah, kemudian pada gambar yang pertama ini ditunjukkan bahwa semakin tinggi income, variansi dari saving-nya itu cenderung konstan untuk semua untuk observasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk yang kedua ini bervariasi dan itu menyatakan bahwa itu tidak konstan gitu. Sehingga hal inilah yang dikatakan dengan terjadinya heteroskedastisitas. Nah, kemudian apa saja yang menjadi penyebab dari terjadinya heteroskedastisitas? Nah, penyebab dari terjadinya heteroskedastisitas itu yang pertama adalah error learning model. Nah, artinya apa? Jadi error learning model itu pembelajaran yang belajar dari pengalaman, dari kesalahan seperti itu. Jadi misalkan sebagai contoh kasus, misalkan kasus kesalahan mengetik. Jadi nantinya jika semakin tinggi jam kerja atau jam terbangnya dari untuk praktek mengetik ini, maka kesalahan mengetiknya seorang juga akan semakin turun gitu. Nah, hal ini menyatakan bahwa error akan semakin kecil, yang kalau dari kasus di atas ini menandakan variansinya juga diperkirakan akan semakin menurun seiring dari pengalaman-pengalaman yang bertambah. Nah, kemudian untuk saya mengambil contoh yang sebelumnya di atas, ketika pendapatan seseorang bertambah, maka mereka juga akan semakin memiliki discretionary income. Nah, ini adalah faktor yang kedua adalah discretionary income. Jadi hal ini berdampak pada semakin leluasanya seseorang untuk mengalokasikan penggunaan income-nya tersebut.
Nah, kemudian untuk penyebab yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Nah, uh, untuk teknik pengumpulan data ini biasanya menyebabkan variasinya cenderung menurun. Nah, misalkan contohnya adalah bank yang memiliki peralatan pengumpulan data yang canggih cenderung memiliki error yang lebih kecil daripada yang peralatannya rendah dalam penyajian laporan bulanan kepada nasabahnya. Kemudian yang keempat, adanya data outlier ya. Ini data outlier. Di sini adalah yang ini. Ini adalah data contoh salah satu data yang mengandung data outlier. Nah, untuk data outlier ini adalah data yang tidak mengikuti pola umum pada model regresi yang dihasilkan atau pola data secara keseluruhan. Nah, secara tidak langsung data ini merupakan hasil observasi yang menyimpang dari pola yang terbentuk oleh sebagian besar data. Sebagian besar datanya ada di sini, sedangkan dia menyimpang sangat-sangat jauh dari uh, data yang lainnya gitu. Nah, mengapa sih biasanya ada data outlier ya? Dan ini biasanya tidak susah sekali untuk untuk dihindari dari suatu penelitian. Nah, yang beberapa penyebabnya yaitu yang pertama kesalahan dalam memasukkan data. Jadi kesalahan menginputkan data bisa jadi membuat nanti ketika diolah terlihat bahwa ada data yang sangat-sangat berbeda dari data lainnya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kegagalan menspesifikasikan adanya missing value dalam program komputer. Nah, kemudian yang ketiga itu outlier ini biasanya berasal dari populasi yang diambil dari sebagian kecil sampel. Kemudian variabel dalam populasi juga memiliki nilai ekstrim tidak berdistribusi normal. Biasanya kalau ada data outlier seperti ini, datanya tidak berdistribusi normal. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan data yang tidak untuk menormalkan data biasanya dengan menghilangkan data outliernya. Nah, dan tadi yang kelima adalah penyebab berikutnya adalah spesifikasi dari adanya kesalahan spesifikasi dari model. Seperti yang pada pertemuan sebelumnya itu pada bagian yang autokorelasi juga penyebabnya adalah ada kesalahan spesifikasi model gitu. Apakah dia salah menginput salah ada variabel yang dikurangi gitu atau salah dalam membuat formulasi yang harusnya ada kuadratnya malah dihilangkan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana konsekuensi dari heteroskedastisitas? Nah, konsekuensinya yaitu jadi ketika seluruh asumsi model regresi linear dipenuhi, maka penaksir OLS-nya menjadi blue, yang berarti semua sifat dari penaksir yang tak bias linear memiliki variansi yang minimum. Nah, dalam hal ini artinya dia penaksirnya efisien seperti itu. Nah, dugaan parameter koefisien regresi dengan metode LWS ini nantinya kan jika ada heteroskedastisitas, maka nanti dia tetap tidak bias gitu. Tetapi dia masih konsisten dengan simpangan baku dugaan koefisien bias ke bawah. Nah, konsisten dalam hal ini artinya itu jadi semakin banyak observasi, dugaan parameternya juga makin mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, hal ini akibatnya yaitu pada overestimate untuk nilai T-nya. Jadi nilai T-nya itu akan sangat-sangat tinggi jika dibandingkan dengan nilai T yang sebenarnya. Nah, sehingga hasil dari uji T ini nantinya tidak bisa digunakan untuk untuk bahan analisis dari hasil pengolahan data yang kita lakukan. Nah, kemudian bagaimana cara mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas? Nah, cara mendeteksinya itu ada dua metode, ada yang metode informal dan metode formal. Nah, kalau metode informalnya itu dengan metode grafik, dan formalnya itu ada 6 ya, tapi tidak semua yang kita bahas. Yang kita bahas hanya beberapa saja. Nah, kemudian untuk metode yang pertama ada metode Park, ada uji Park, ada Glaser gitu, Spearman Regulation, kemudian Goldfeld, Bruce Pagan, ini biasanya BPG gitu, White General Heteroskedasticity Test. Nah, untuk yang pertama adalah metode grafik. Jadi ini adalah metode grafik. Jadi metode grafik ini didasarkan pada pola ya, pola. Jadi kalau seandainya
data itu membentuk suatu pola, maka dikatakan bahwa dia itu terjadi heteroskedastisitas. Tapi kalau dia tidak membentuk pola, maka dia disebut tidak ada heteroskedastisitas atau bisa disebut dengan homoskedastisitas. Nah, untuk gambar ini, yang A ini cenderung homoskedastisitas gitu ya. Sedangkan B, C, D, dan E-nya itu heteroskedastisitas. Nah, tetapi untuk di grafik ini dia masih punya kelemahan karena masing-masing orang interpretasi tentang pola grafiknya itu berbeda-beda. Nah, ini yang berikutnya adalah uji formal. Nah, uji formal itu ada 6 uji gitu ya. Nah, kalau biasanya kita untuk uji ini kita uji hipotesis dengan hipotesis nol atau hipotesis awalnya itu tidak ada heteroskedastisitas atau biasanya kita sebut dengan homoskedastisitas. Nah, kalau dengan menggunakan Fuse kita bisa langsung memilih gitu. Nanti ketika di bagian running programnya kita bisa pilih apakah kita menggunakan uji part, apakah uji white atau spanning relation dan sebagainya. Nah, ini coba saya buat tabel untuk perbedaan dari ke apa namanya? Ada ke 6 dari apa namanya uji ini. Sini ada. Nah, yang pertama adalah untuk uji part. Nah, uji part, uji Glatzer ini hampir-hampir sama ya, meregresikan gitu ya. Ini juga untuk uji white. Jadi uji part ini yang pertama kita akan meregreskan dulu gitu ya. Kemudian yang kedua itu kita akan membuat variabel residualnya. Nah, setelah dibuat variabel residualnya, kita mengkuadratkan variabel residual tersebut. Nah, kemudian setelah dibuat variabel kuadrat dari variabel residualnya itu, kemudian kita melakukan transformasi logaritma natural, biasanya dengan ln gitu ya, untuk semua variabel independen dan variabel dan kuadrat dari variabel yang residual tadi. Nah, setelah itu kemudian kita melakukan regresi dengan variabel dependennya itu adalah variabel yang merupakan hasil kuadrat dari variabel residualnya. Kemudian independennya semua logaritma natural dari yang tadi. Nah, setelah itu untuk keputusannya teman-teman bisa lihat dari probability square-nya gitu ya. Kalau misalnya lebih dari 5% maka lebih dari 0,05 maka dikatakan dia tidak ada heteroskedastisitas. Nah, teman-teman bisa lihat untuk model dari uji part itu, jadi dia menggunakan logaritma natural seperti ini. Jadi dependennya ini adalah untuk error apa namanya untuk dependennya dipelankan, demikian juga untuk variabel independennya. Nah, kemudian berikutnya adalah uji Glatzer. Nah, untuk uji ini hampir sama, hanya saja kalau yang pertama tadi kita menggunakan kuadrat dari variabel residualnya. Nah, kali ini kita menggunakan harga mutlak dari variabel residualnya. Seperti terlihat pada persamaan di sampingnya. Setelah kita buat mutlaknya, maka kita regresikan dengan variabel dependen yang merupakan harga variabel yang harga mutlak dari variabel residualnya. Kemudian dengan variabel independennya melibatkan semua variabel independennya. Kemudian untuk pengambilan keputusannya sama dengan uji part tadi. Nah, berikutnya adalah uji white. Nah, untuk uji white ini kita yang pertama akan buat variabel residualnya, kemudian kita mengkuadratkan variabel residualnya, kemudian meregres. Jadi dengan variabel dependennya itu adalah variabel yang merupakan kuadrat dari residualnya seperti ini, utopi kuadrat. Kemudian nanti variabel independennya kita masukkan itu semua variabel independen, kemudian ditambah lagi dengan kuadrat dari masing-masing variabel independen gitu ya. Ini misalnya ada kalau seandainya ada dua variabel independen berarti x2 dikuadratkan, x3 kuadratkan gitu ya. Kemudian ditambah juga hasil kali dari perkalian antara variabel independen seperti itu. Nah, kemudian untuk perhitungannya, untuk analisis untuk pengambilan keputusannya, jadi kita melihat dari C kuadrat hitung. Kita bandingkan dengan C kuadrat tabel. C kuadrat ini berdistribusi C square dengan target bebasnya adalah N. Dengan N ini merupakan jumlah pengamatannya. Nah, C kuadrat ini rumusnya N kali. Jadi jumlah observasi ini, jumlah sampel dikalikan dengan R kuadrat. Ini nilai R kuadrat ini kita peroleh dari hasil yang regresi yang tadi, yang di awal. Nah, di sini untuk di Stata, teman-teman juga bisa menggunakan komen seperti ini. Ini menggunakan untuk uji white gitu ya.
Teman-teman bisa lihat nih probability square-nya nilainya 0,2074. Ini lebih dari 0,05, berarti artinya dia tidak ada heteroskedastisitas yang menandakan bahwa dia terjadi homoskedastisitas. Nah, berikutnya adalah uji Spearman-Rank correlation. Nah, di sini untuk uji Spearman-nya ini yang pertama buat residualnya, kemudian harga mutlak dari variabel residualnya, kemudian melakukan perankingan, kemudian menghitung korelasi Spearman-nya dengan rumus seperti ini. Setelah itu mencari T-nya gitu ya, kemudian baru mengambil keputusan berdasarkan nilai T ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini semua sengaja saya pisahkan untuk yang metode yang Bruce Pagan Godfrey. Ini Bruce Pagan Godfrey ya, BPG. Nah, ini langkah-langkahnya, ini saya ambil dari buku Widiarati gitu ya. Jadi untuk langkah pertama adalah kita melakukan regresi OLS yang menggunakan OLS gitu ya, untuk mendapatkan nilai residual U1 topi, U2 topi sampai dengan UN topi. Dan yang kedua ini adalah mendapatkan nilai sigma kuadrat. Rumusnya adalah sigma dari UI topi kuadrat dibagi dengan N. Nah, ya ini kita bisa kita menggunakan untuk estimatornya itu menggunakan OLS gitu ya, atau yang MLE. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita membuat variabel PI. Di sini rumusnya adalah sebagai berikut gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita melakukan regresi dari PI ini dengan variabel sebagai berikut. Kemudian yang langkah kelima adalah kita mendapatkan nilai explain sum of square-nya dari persamaan yang sebelum tadi, yang 11, 5, 15. Kita di sini berasumsi bahwa error-nya itu berdistribusi normal. Dan jika terdapat homoskedastisitas dan jika ukuran sampelnya meningkat menuju tak terhingga, maka nanti si ini mengikuti distribusi T-square dengan derajat bebasnya DF gitu ya. Jika nilai hitung besi dari T-square yang berdistribusi T-square yang lebih dari nilai tetapnya, maka hipotesis homoskedastisitasnya ditolak, yang berarti terdapat heteroskedastisitas. Nah, ini adalah untuk Bruce Pagan Godfrey. Nah, ini biasanya metode yang paling sering digunakan untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak. Nah, kalau di strata ini kita bisa menggunakan komen extractive test. Nah, di sini terlihat, teman-teman juga bisa lihat di probability square-nya ini nilainya 0,7451. Ini nilainya lebih dari 0,05, artinya dia ini menerima H0 gitu ya, menerima H0 sehingga dia tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara mengatasi heteroskedastisitas. Nah, cara mengatasi heteroskedastisitas yang pertama sebenarnya bisa dilakukan dengan transformasi, apakah menggunakan logaritma natural, sepernya, atau kuadratnya, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya kita misalnya menggunakan metode weight least square gitu ya, di mana di sini variance error-nya diketahui. Kemudian keduanya adalah metode robust. Nah, untuk metode weight least square ini disingkat dengan WLS, biasanya merupakan, kalau kata lainnya adalah metode kuadrat tertimbang. Nah, pada model WLS ini bertumpu pada dua dasar, yaitu melakukan transformasi terhadap data yang dianalisis dan menerapkan model WLS terhadap data yang telah ditransformasi tersebut. Nah, untuk detailnya cara mengatasi heteroskedastisitas ini akan ditampilkan pada video praktikum yang saya ambil dari video praktikum yang digunakan di pembelajaran di Institut Pertanian Bogor di PPD yang nanti akan saya share selanjutnya. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.